Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu tumben amat, lemes banget. Coba agak duduknya biar lebih enak gitu, lebih nyaman ya. Iya. Kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Muhid. Gini Pak Muhid, hari ini kan kita mengagendakan Pak Muhid itu akan melakukan coaching ya Pak Muhid ya? Iya. Iya, dengan siapa Pak Muhid? Dengan Pak Firman dulu. Pak Firman, oke ya. Sebelum Pak Muhid melakukan coaching, saya sebagai supervisor nanti akan mengamati kegiatan coaching Pak Muhid. Nah, sebelum coaching nanti saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Pak Muhid ya. Nah, nanti selama coaching saya akan mengamati coachingnya Pak Muhid itu apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching atau belum gitu. Apakah memenuhi prinsip coachingnya atau tidak. Seperti yang kita tahu, nanti Pak Muhid apakah memiliki kehadiran penuh pada proses coaching gitu. Apakah Pak Muhid mendengarkan secara aktif dan juga apakah Pak Muhid mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Dan tentunya nanti saya juga akan menilai bagaimana Pak Muhid melakukan coaching, apakah sesuai dengan prinsipnya, misalkan kemitraannya gitu, kemudian proses kreatifnya dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Seperti itu Pak Muhid ya. Iya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dari proses coaching ini kira-kira apa sih kompetensi coaching yang ingin Pak Muhid diobservasi oleh saya gitu, yang ingin dikembangkan oleh Pak Muhid? Ya, diantaranya satu membuat pertanyaan yang berbobot. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang paling penting itu sih, yang penting itu menggunakan prinsip-prinsip kompetensi alur kita aja. Iya, oke, baik. Nah, berarti dalam proses ini kompetensi apa yang benar-benar ingin Pak Muhid diobservasi oleh saya gitu? Yang saya harap sih satu, membuat pertanyaan yang berbobot sama mendengarkan aktif. Supaya karena kalau kita mendengar aktif pasti akan juga akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang bersih dan berbobot. Berarti mungkin dalam proses coaching ini nanti saya akan lebih spesifik mengamatinya pada kompetensi mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, betul. Nah, kemudian dari proses coaching ini apa sih tujuan Pak Muhid gitu yang ingin dicapai dari proses coaching ini? Ya, tujuannya itu satu, saya ingin memberikan yang terbaik nanti ke depannya supaya tidak ada kekeliruan di dalam proses yang saya lakukan, ada perbaikan, kemudian ada hal-hal yang baik terutama pada diri saya. Ya, oke, baik. Udah itu beberapa hal yang saya sampaikan sebelum supervisi ini sebelum coaching. Nanti ketika Pak Muhid melakukan coaching, saya mohon izin ikut mengamati Pak Muhid dengan Pak Firman. Boleh, dengan senang hati. Ya, nanti setelah kegiatan coaching, mohon waktunya juga untuk bisa saya ngobrol kembali dengan Pak Muhid. Dengan senang hati. Baik, dan minta koreksinya, barangkali ada hal yang dikoreksi, ada hal-hal yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Nanti kita saling sharing aja ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Muhid. Silakan bisa mempersiapkan diri untuk proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang. Tujuannya saya ini ingin istilahnya sharing dengan Bapak terkait masalah yang saya hadapi. Iya, kira-kira masalah apa Pak? Apa boleh diceritakan Pak? Begini Pak, saya kan baru saja mendapat teguran dari pengawas Pak. Ya, pengawas tersebut merasa tidak puas, kecewa, mungkin keberatan dengan pola mengajar saya di kelas Pak. Nah, itu yang ingin saya utarakan ke Bapak, dan
saya ingin sharing ini, ingin mencari solusi, ingin mencari jawaban atas masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, begitu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira hambatan apa yang Bapak alami terkait masalah tadi, Pak? Iya, Pak. Jadi pengawas itu kecewa, dia dipicu oleh merasa ketidakpuasan dia. Anak saya ini dianggap tidak memanfaatkan buku teks, tidak istilahnya mungkin tidak menghargai sebuah karya. Kalau seorang guru itu tidak mengeksplorasi sebuah buku teks, akan tetapi bagi saya itu kan bukan ketika saya berinteraksi dengan anak mengajar di kelas, ketika saya menyampaikan materi itu bukan berarti saya tidak memanfaatkan buku teks. Justru materi yang saya sampaikan itu kan sumbernya dari buku teks, Pak. Oh, begitu. Kira-kira kelebihannya apa, Pak, sehingga Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, kalau kita bicara Pak kurikulum sekarang, dinamika perkembangan teknologi, Pak, kita ini guru berinteraksi dengan anak-anak yang zaman sekarang tentu harus berpacu bersaing untuk menyesuaikan diri dengan kodrat alam mereka. Pada zaman ini tentu kita seorang guru itu jangan sampai tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Saya, Pak, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya upayakan mengoptimalkan perkembangan zaman yang ada pada sekarang. Saya menggunakan media-media digital, media-media elektronik. Semua itu berkaitan erat dengan keseharian anak-anak. Mereka itu kan lebih banyak bergelut dengan media sosial. Makanya ketika saya ngajar pun media pembelajarannya memanfaatkan media-media sosial tersebut, Pak. Oh, selain media sosial atau menggunakan media pembelajaran, misalkan dengan tadi yang disampaikan Bapak menggunakan kodrat zaman, selain itu apa lagi, Pak, media? Ya, saya juga, Pak, memanfaatkan beberapa buku yang ada di sekolah yang tersedia di perpustakaan. Akan tetapi untuk menyesuaikan diri, apa istilahnya, dunia murid-murid saya pun mengoptimalkan media-media sosial yang sering mereka gunakan seperti YouTube, seperti TikTok, seperti Instagram. Saya optimalkan media-media tersebut agar anak-anak juga berinteraksi dengan dunia edukasi di media-media tersebut, Pak. Tujuan saya mendorong mereka agar tidak hanya dunia entertain, Pak, tapi dunia edukatif juga mereka harus bergelut terhadap media-media sosial itu, Pak. Makanya saya eksplor beberapa materi pelajaran yang ada di buku teks, Pak. Saya coba akses di internet itu tentang materi-materi yang sama yang saya ajarkan. Nah, siswa itu saya dorong untuk memanfaatkan media itu untuk mengeksplorasi materi-materi yang saya sampaikan itu, Pak. Oh, gitu. Apakah menurut Pak Firman tidak menggunakan buku teks itu bisa mengeksplorasi murid, Pak, ke murid? Tentu, Pak, karena siswa murid itu kan dunia bermain mereka itu masih dominan. Nah, bermain dengan dunia digital artinya mereka berinteraksi dengan media sosial itu bermain dunia digital. Makanya saya memanfaatkan media sosial tersebut untuk mengajar, Pak. Tentu media sosial itu ya berisi tentang materi-materi yang saya sampaikan. Oh, gitu. Ya, saya setuju sependapat dengan pemikiran dari Pak Firman.
Semoga banyak yang kita gunakan dan akan kita pergunakan sebaik mungkin. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk dapat menyelesaikan hal itu? Ya tentunya yang paling utama lah yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi kembali dengan pengawas, mengklarifikasi masalah saya, mungkin menjelaskan dan apa istilahnya itu meluruskan kembali opini dia, tanggapan dia, penilaian dia terhadap saya. Mudah-mudahan apa penjelasan dari saya itu bisa diterima oleh pengawas. Itu rencana saya, dan saya tetap berpedoman, berprinsip ketika saya menyampaikan klarifikasi saya kepada pengawas bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Bukankah kurikulum Merdeka itu kan pada prinsipnya bagaimana seorang guru mengupayakan keberpihakannya kepada murid. Nah, bagi saya, menurut saya Pak, memanfaatkan media sosial tersebut adalah bagian dari keberpihakan saya kepada murid. Karena murid-murid saya itu kan ya murid-murid zaman sekarang, murid-murid yang bergelut dengan dunia itu Pak, dunia digital, dunia media sosial. Nah, saya akan luruskan, saya akan beri penjelasan kepada pengawas tersebut, Pak, rencana saya gitu. Oh, bagus. Itu rencana yang sangat bagus sekali Pak, dan saya setuju dengan rencana Bapak. Semoga ada waktu yang tepat untuk dibicarakan dengan pengawas. Jangan sampai hal ini akan akan bermasalah ke depan pada diri kita. Semoga pembicaraan dengan pengawas, Pak Firman dengan pengawas dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Ya, tentu Pak. Ya, saya juga guru masih banyak belajar, Pak. Masih banyak kekurangan. Namun dalam hal ini ya coba saya akan upayakan komunikasi dengan pengawas untuk meluruskan apa yang saya lakukan di kelas, apa yang pola mengajar saya yang perlu dipahami oleh pengawas tersebut Pak. Kenapa saya tidak menggunakan buku teks itu Pak? Oke, terima kasih. Kira-kira ke depan apa rencana Bapak agar masalah ini bisa berjalan dengan baik Pak? Ya, saya akan rencananya besok saya akan menemui pengawas Pak, memberikan gambaran tentang pola mengajar saya di kelas dengan memanfaatkan media sosial tersebut Pak. Tujuannya seperti itu bagian dari klarifikasi saya Pak pada pengawas, untuk meyakinkan pada prinsipnya sih, meyakinkan pengawas bahwa apa yang saya lakukan di kelas itu tidak bertentangan dengan kurikulum yang ada, justru berkaitan karena saya mengupayakan keberpihakan saya kepada murid. Adanya media sosial itu kan bentuk saya keberpihakan kepada murid, karena murid-murid saya itu selalu bergelut dengan media sosial, itu pada intinya seperti itu Pak. Wah, itu sangat bagus sekali Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan akan berjalan dengan sesuai rencana Pak. Terima kasih Pak, mohon dukungannya, mohon doanya Pak, agar rencana saya ini membuahkan hasil dan tentunya memberi manfaat bagi saya, Amin. bagi Bapak, dan bahkan bagi sekolah serta murid saya Pak. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya sudah Pak, saya sih sekarang mau masuk kelas P ya. Ya. Nanti kita ke depan, minggu depan nanti kita obrolkan lagi Pak. Nanti kita ngobrolkan lagi. Begitu juga nanti saya juga akan ceritakan tentang masalah saya juga ke Pak Firmannya. Nanti kita berbagi saja. Indahnya sesama teman kita saling berbagi ya Pak. Ya. Hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Mau ke kelas kembali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Pak Muhid tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Firman. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu, menurut Pak Muhid bagaimana proses coaching yang tadi sudah dijalankan? Proses yang tadi itu menurut saya sudah cukup, walaupun di sana mungkin ada yang menafsirkan ada kekeliruan atau kesalahan, namanya manusia Bu. Tapi selama ini kami itu mencoba memahami dengan baik dan menenangkan dengan baik, dan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot. Alhamdulillah ya. Ya. Mungkin saya sedikit mau menyampaikan dulu ya Pak ya Iya, Pak. hasil pengamatan saya. Iya. Yang pertama, alhamdulillah Pak Muhid tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah menunjukkan kemitraan dengan Pak Firman itu begitu baik ya Pak ya, bagus gitu. Kemudian Pak Muhid juga melakukan coaching dengan kata-kata yang lembut gitu, memberikan kesempatan Pak Firman untuk berbicara, artinya mendengarkan penuh itu sudah dilaksanakan oleh Pak Muhid. Kehadiran penuh juga sudah ditunjukkan Pak Muhid. Kalau boleh tahu, apa lagi ada yang dipikirkan oleh Pak Muhid? Ada Bu. Berarti kita butuh coaching lagi nggak nih Pak Iya, Muhid? nanti kita butuh sebenarnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan juga. Tadi nantilah kita akan bicarakan Boleh. lagi. Oke, Nanti, siap-siap. semoga Ibu nggak bosen lah. Iya, baik Bapak. Jadi tadi kalau yang tadi kan sebelum observasi Pak Muhid menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin diobservasi itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya. Dari proses coaching tadi Pak Muhid sudah mendengarkan dengan baik dari Pak Firman. Pak Muhid juga sudah memberikan jeda-jeda untuk Pak Firman memberikan informasi gitu, seperti itu. Kemudian tadi yang saya amati untuk alur tirta juga sudah dilakukan oleh Pak Muhid. Di awal Pak Muhid sudah menanyakan tujuan proses coachingnya gitu. Kemudian Pak Muhid juga udah mengidentifikasi apa saja sih hal-hal yang menjadi permasalahan dari Pak Firman seperti itu. Kemudian Pak Muhid juga sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Firman. Kemudian Pak Muhid juga menanyakan komitmen dan juga waktu realisasi rencana dari Pak Firman. Itu sudah terlalui semua alur tirtanya. Mungkin secara keseluruhan Pak Muhid sudah baik melaksanakan coaching dengan Pak Firman. Mungkin sedikit boleh saya memberikan masukan. Mungkin Pak Muhid juga harus dalam posisi yang nyaman mungkin ketika melakukan coaching ya Pak ya, biar enak sih hanya itu, maksudnya biar posisinya lebih enak saja seperti itu. Mudah-mudahan hasil dari coaching ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin, amin. Yang terakhir mungkin Pak Muhid, setelah melakukan coaching ini nih, kira-kira yang ada dalam benak Pak Muhid, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Muhid kembangkan dalam proses coaching? Nanti Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena tadi kata Ibu saya sudah mendengarkan baik, yang belum mempertajam pertanyaan yang berbobot mungkin Bu. Nanti saya ke depannya akan melakukan yang terbaik. Baik Pak, itu rencana yang sangat bagus juga ya Pak ya. Jadi kita juga harus saling belajar satu sama lain untuk saling memperbaiki diri ya. Mungkin itu Pak Muhid yang bisa saya amati dan saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi semuanya. Terima kasih Pak Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.